wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya di sini? Latif. Ya, silakan Mas Latif untuk doa. Baik, Maya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa? Masih. Ya. Insyaallah. Semangat pagi-pagi. Oke, sembari Ibu mengecek kehadiran kalian, silahkan kalian persiapkan alat tulisnya. Kalian lihat kanan kiri kalian, ada yang masih kotor enggak? Kalau misalnya masih kotor, silakan buang sampahnya ke tempat sampah. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, nihil. Hari ini kita akan belajar mengenai topik box plot. Udah pernah dengar belum box plot? Kemarin Ibu udah bilang kan, suruh belajar box plot ya. Pengejaran ilmu adalah pengejaran yang tidak akan sia-sia. Ilmu jauh tidak akan selingkuh, ilmu tidak akan berkhianat. Coba, siapa yang bisa memaknai kalimat ini? Ada yang mau memaknai kalimat ini? Ayo, siapa? Oke, benar sekali. Jadi itu setiap kita menuntut ilmu, sekecil apapun ilmu itu akan bermanfaat buat kita. Sampai kita sepanjang hidup kita itu akan bermanfaat ilmu yang kita miliki. Jadi paksalah sebelum menyesal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk box plot. Yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasikan atau menganalisis box plot. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap teliti dan jujur. Nah, coba kita ingat kembali. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang kuartil. Ada yang masih ingat kuartil? Apa itu kuartil? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Kuartil itu apa? Oke, Mas Latif. Kuartil itu misal ada data sudah diurutkan dibagi jadi 3 bagian. Jadi ada bagian pertama kuartil yang 1, kuartil 2 sama kuartil 3. Nah, kuartil 3 itu biasanya yang disebut median. Kuartil Oke. Jadi ya benar. Kuartil itu tadi ada 3, kuartil 1, 2 sama 3. Kuartil 2 nama lainnya median. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar materi box plot? Nah, jadi tuh ternyata box plot itu tidak hanya kita menghitung soal, tapi ada manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, melalui box plot dapat membantu pemerintah untuk mengetahui penyebaran atau sebaran fasilitas kesehatan apakah sudah merata atau belum. Yang kedua, diagram box plot ini juga membantu guru untuk menilai apakah metode yang guru gunakan itu sudah efektif atau belum. Dan melalui box plot ini juga guru bisa mengetahui adakah siswa yang nilainya di bawah rata-rata atau malah di atas rata-rata. Oke, langkah-langkah menggambar box plot. Yang pertama, mencari nilai Q1, Q2, Q3. Yang kedua, menentukan outlier atau pencilan. Yang ketiga, menentukan nilai minimum atau dan maksimum. Nah, Ibu punya permasalahan. Di sini ada masalah di era digital saat ini, komentar negatif dan cyberbullying seringkali terjadi di media sosial. Seorang guru ingin mengajak siswa kelas 10-2 untuk menyampaikan etika berkomunikasi melalui platform Instagram Reels. Tugas proyeknya adalah membuat video pendek bertema netizen bijak jaga diri. Nah, Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan
ada petunjuknya, kalian baca terlebih dahulu. Nanti setelah kalian berkelompok, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan ketika berkelompok tidak hanya dinilai dari hasil LKPD-nya, tapi ibu akan menilai bagaimana kalian berkolaborasi, bagaimana kalian bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan berkelompok. Dalam itu tadi kan ada dalam itu ya dari sininya Ibu minta kalian berdiri dulu biar kalian gak tegang karena habis pikir. Berdiri dulu. Kita akan bermain sesungguhnya. Tangannya tetap. Itu kalau lawan kata ya. Kita coba. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Lawan kata semut. Besar. Semut rezekinya mau kecil. Tangannya ya besar. Aku bilangnya kecil lagi. Tangannya besar. Balik. Penyajian datanya gambarnya kurang lebih seperti ini, di mana di sini ada kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kemudian yang 50 dan 105 itu adalah pagar dalam bawah sama pagar dalam bawah sama atas bawah. Karena ini nilainya pagar apa tadi? Pagar luarnya itu yang ini kurang dari nilai maksimumnya, maka yang dipakai yang ini, terus penjalannya berarti yang 120. Ya. Ya, udah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak dari pembelajaran hari ini? Jadi apa kesimpulannya tadi? Yang pertama, sebagian besar siswa itu memiliki jumlah share antara 55 sampai 75. Nah, ini menunjukkan aktivitas share-nya itu mayoritas siswa berada pada rentang tersebut, rentang ini ya. Kemudian nilai tengahnya, berarti Q2-nya 65. Artinya setengah dari siswa memiliki jumlah share kurang dari atau sama dengan 65. Dan setengah lainnya lebih dari atau sama dengan 65. Dan terdapat pencilan atau outlier itu 120 karena melebihi apa tadi? Pagar luar. Hal ini menunjukkan ada satu siswa yang jumlah share-nya jauh lebih tinggi dibandingkan siswa lainnya. Dan distribusi data itu miring ke kanan positif. Kenapa? Karena di sini lebih panjang, jadi miring ke kanan. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa? Menyenangkan? Menyenangkan apa menyenangkan banget? Menyenangkan sekali. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini tadi? Boxplot itu apa tadi? Diagram apa? Diagram kotak yang ada apa tadi? 5. Jawabnya ada apa? Ada Q1, Q2, Q3 terus? Itu namanya boxplot.
untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan kalian kerjakan kuisnya secara individu. Individu, karena biar ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian. Udah dikerjakan ya semuanya? Sudah. Oke. Nah, buat pertemuan minggu depan silakan kalian pelajari tentang dot plot. Pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Dan hari ini terima kasih buat semangatnya. Kalian luar biasa. Tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.